Assalamualaikum Sobat Steven semua. Steven Institute mempersembahkan International Steven License Trainer Carnival. Sebagai bentuk syukur kami atas nikmat waktu dan ilmu yang Allah karuniakan. Barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dan inilah legacy kontribusi kami, para trainer Steven yang siap untuk tangguh dan terus bertumbuh. Hidup perlu untuk dicetak nurani, sistematis setiap kata berpengaruh menggugah asa, sukses mulia, karakter sejati, menginspirasi, selalu di hati, Steven Trainer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, lahir dan batin, serta sukses mulia. Selamat datang di International Steven License Trainer Carnival. Sesaat lagi kita akan menyaksikan seorang trainer yang berusia 38 tahun. Beliau adalah pengusaha, seorang pengusaha ya teman-teman, namun mampu memberikan motivator serta akan mengedukasi teman-teman terkait bagaimana sih kiat-kiat sukses ala feeling. Beliau ini seorang feeling. Wah, tentunya akan sangat menarik apabila feeling ini membawakan sebuah materi yang berjudul kesuksesan 3 dimensi. Baik saja, please welcome Bapak Galuh Sulistyo. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia. Terima kasih Mbak Ulan, kesempatan hari ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan materi saya. Yang insya Allah materi ini akan menjadikan kita perubahan besar. Perubahan dalam diri kita, sehingga kita mampu menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan insya Allah lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak semuanya, setiap orang pasti dia ingin sukses. Setiap orang pasti ingin menuju ke dalam kebahagiaan. Nah, untuk itu, saya ingin kepada Bapak semuanya mengetahui bahwa sukses itu menjadikan kita menjadi sangat bagus, sehingga kita mampu untuk mengetahui apa sih jadi arti sukses. Nah, sukses di sini adalah di mana sukses bahwa kita memang harus benar-benar untuk menjadikan sukses kita adalah sukses dunia dan akhirat. Baik, materi yang akan saya bawakan ini adalah sukses 3 dimensi. Kita mulai siap yuk? Baik, sebelumnya perkenalkan diri dulu saya. Nama saya adalah Galuh Sulistyo. Ya. Personality genetik saya adalah feeling introvert. Ya, personal branding saya ingin menjadi seorang leader yang bagaimana leader ini mampu menjadi leader yang bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk orang lain. Bintang terang saya adalah motivator leader. Saya ingin menginspirasi seluruh motivator ataupun pemimpin-pemimpin sehingga mampu dia membangkitkan dirinya, membangkitkan karyawan ataupun membangkitkan berada dalam masyarakat yang lebih baik. Profesi saya sebagai pengusaha dan indikator keberhasilan saya adalah laba. Di mana bahwa dengan punya laba, saya mampu untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat pada umumnya dan juga pada keluarga saya pada khususnya. Teman-teman sekalian, saya punya KKN.
KKM itu nanti kalau misalnya dalam Stephen WSL 2, Anda akan mengetahui KKM. KKM itu adalah kesungguhan, kebiasaan sesuai dengan makanan kita. Makan itu kemampuan terbaik kita. Saya ingin mencoba selalu istiqomah dalam menjaga wudhu, selalu memperbaiki diri saya sendiri untuk introspeksi diri saya, dan menjadi pengayom untuk keluarga dan juga masyarakat. Dan yang terakhir, saya ingin istiqomah dalam zakat, infak, dan juga sedekah. Kita sama-sama berdoa, semoga ini menjadikan jalan kita dan kebahagiaan dunia akhirat. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berpikir atau kita membayangkan sebuah rumah mungkin ya, bahwa rumah itu pasti ada isinya. Rumah itu pasti ada ruangannya. Ya, jadi kalau rumah itu berpikir akan menjadi baik ketika penghuninya pun juga baik. Ya, itu terlihat pasti dari luarnya. Oh ini, misalnya ini ada rumah. Oh ini rumahnya bersih gitu ya. Nah, maka ketika kita melihat rumahnya bersih, maka penghuninya pun juga dia dalam kebersihan. Itu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Seperti teko teman-teman, ketika kita menuangkan air kopi ke dalam teko, maka pun dia akan memasukkan kopi ke dalam teko, maka dia juga akan mengeluarkan kopi juga dari teko tersebut. Jadi apa yang kita masukkan, apa yang kita berikan input dalam diri kita, itu pasti apa yang kita keluar sesuai dengan apa yang dimasukkan. Nah teman-teman, bahwa kita harus memahami apa sih yang ada dalam kepala saya. Apakah Anda tahu sekarang apa yang ada dalam diri Anda sekarang? Banyak orang yang belum memahami. Banyak orang bertanya-tanya, sejatinya itu aku itu siapa sih? Apa yang ada dalam diri kepala saya dan diri saya ini? Nah, perlu itu kita pahami. Perlu itu kita ketahui. Kenapa? Karena sejatinya bahwa ini akan menjawab sejatinya Anda. Siapakah Anda? Nah, untuk mengetahui siapakah saya, untuk mengetahui isi yang ada dalam diri kita ini, kita perlu belajar banyak. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa gambaran supaya kita mengetahui gambaran seperti apakah tentang sukses 3 dimensi yang akan sampaikan. Begitu? Baik, lanjut kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini ada namanya sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Ini yang menginspirasi saya bagaimana saya membuat judul atau tema itu adalah sukses 3 dimensi. Jadi sukses tidak hanya dipandang dari satu sisi saja. Misalnya dia kaya saja, belum tentu mungkin dia kaya, tapi mungkin dalam hubungan komunikasi dalam keluarga mungkin dia tidak baik, bisa. Atau mungkin dia sukses dalam hal hubungan keluarga, namun memang mungkin ekonominya dia belum begitu sukses. Bisa. Nah, namun saya akan sampaikan ini adalah di mana sukses 3 dimensi ini semuanya sukses. Semuanya bisa kita raih. Terutama hubungan kita dengan keluarga kita ataupun dengan masyarakat. Nah, kalau kita memahami untuk ada koordinat kartesius ini, yang pertama ada yang namanya panjang. Ya. Yang kedua ada yang namanya sisi lebar, dan yang ketiga ada yang namanya sisi tinggi. Nah, kalau kita melihat bahwa ada panjang, ada lebar, dan juga ada tinggi, kalau disatukan menjadi isi, betul. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan isi. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa isi inilah yang akan mencerminkan diri kita. Ketika isi kita baik, maka menjadi baik pula sikap dan tingkah laku kita. Seperti tadi, ketika Anda membayangkan rumah, jika rumah dalamnya itu bagus, maka rumah itu akan nyaman ditinggali. Orang banyak akan berdatangan. Sehingga pun bisa membawa rezeki yang berkah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengetahui isi ini, bagaimana? Nah, panjang yang harus seperti apa? Lebar dan bagaimana? Baiknya seperti apa? Kita bahas satu persatu. Ya, karena saya berpikir bahwa ketika kita memahami panjang, memahami lebar dalam kehidupan ini, memahami arti tinggi dalam hidup kita ini, maka kita akan insya Allah sukses 3 dimensi.
kita akan bahas tentang sukses 3 dimensi dalam arti panjang. Bapak Ibu semuanya, kalau ada nama panjang, mungkin dalam pikiran kita berpikir tentang jarak. Berapa meter panjangnya? 30 meter, 40 meter, 50 meter, bisa saja. Ya, karena memang jarak sangat terkait dengan namanya panjang. Terus bagaimana artinya panjang dalam sukses 3 dimensi? Nah, saya akan sampaikan bahwa panjang itu adalah umur kita. Kita dari mulai lahir 0 sampai kita meninggal. Itu saya sebut dengan panjang. Di mana ini adalah jarak kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini, dalam perjalanan hidup kita ini, maka saya sampaikan di sini sebagai sebuah perjalanan hidup. Perjalanan hidup kita itu panjang. Dari kita lahir sampai meninggal. Di situ pasti banyak rintangan, banyak cobaan, banyak ujian yang akan kita hadapi. Nah, di sini fungsi yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita untuk menghadapi perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang dia dengan cara usaha keras, bisa. Ada yang dia mungkin banting tulang gitu ya, banyak. Tetapi maksud saya, apa sih yang kekuatan apa? Kunci apa utama yang menjadikan hidup kita ini bisa nyaman, enjoy, sukses? Satu kata, yaitu tentang sabar. Orang yang bersabar, dia akan mampu untuk menjalani, untuk mencari solusi dari rintangan-rintangan ataupun ujian dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian semuanya, bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Bagaimana kemampuan kita untuk menyikapi, untuk menghadapi, menjadikan kekuatan sabar tersebut untuk kita menyelesaikan solusi dalam kehidupan rumah ini. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya ini dengan adanya kata sabar, maka insya Allah kita akan diberikan kelapangan rezeki. Sabar. Nah, sehingga sabar ini kan menjadikan sebuah sukses. Kenapa? Sukses adalah buah dari kesabaran dalam perjalanan hidup panjang kita. Kalau orang nggak sabar mau gimana? Banyak contohnya. Mungkin ada yang mohon maaf bunuh diri misalnya. Atau dia jadi gila misalnya. Kenapa? Karena kurang kesabaran dalam menghadapi hidup ini. Apalagi di masa pandemi ini. Kalau kita tidak memperoleh sabar dalam perjalanan hidup ini, mau apa lagi? Karena insya Allah sabar akan berbuah kesuksesan. Teman-teman sekalian, Bapak semuanya, bahwa kita sudah melihat dari tadi tentang panjang, tentang perjalanan hidup dengan sabar. Sekarang kita akan bahas satu lagi tentang yang namanya yaitu lebar. Apa sih kata lebar? Ya, lebar itu mungkin akan bilang luas. Iya, luas itu panjangan lebar, betul. Tetapi lebar yang akan sampaikan di sini adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan cara bersyukur. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Salah satu rasa syukur yang kita dapatkan ketika kita mampu untuk memahami kelebihan kita itu apa. Dan kelebihan itulah yang nanti akan menjadikan kita berguna di masyarakat pada khususnya, sehingga kita mampu menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Hanya rasa syukur kuncinya. Ya, jadi panjang tadi kita bersabar untuk menjalankan hidup kita bersyukur dengan kelebihan kita untuk menjadi kita bermanfaat bagi orang lain. Cek diri kita. Seberapa bermanfaatlah kita di dalam masyarakat. Atau mungkin malah kita menjadi penghalang untuk perkembangan masyarakat. Atau mungkin malah kita tidak disukai oleh masyarakat tentang kita. Perlu introspeksi diri. Kenapa? Berarti Anda atau kita ini belum melakukan kelebihan untuk mensyukuri hidup ini. Dan ketika punya kelebihan, maka orang lain itu butuh kelebihan Anda untuk melengkapi mereka. Di situ kuncinya kita adalah bersyukur untuk kita mampu untuk menjadi kebermanfaatan hidup manusia. Nah,
ada sebuah hadis yang sangat saya banggakan, saya sukai dan insya Allah saya terapkan dalam diri saya, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, di sini sudah jelas kita diciptakan sebagai makhluk pribadi untuk sukses dalam diri kita, dan juga kita juga makhluk sosial apa? Bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kita mampu untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Berbagi dengan kelebihan kita. Apa kelebihan kita? Banyak. Nanti akan kita bahas dalam konsep ilmu yang saya miliki. Insya Allah ini akan menjadikan tolak lompatan kita, tolak supaya kita melompat, supaya kita menjadi lompatan besar. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih berguna lagi. Nah, yang ketiga, setelah kita memahami panjang kekuatan modal utama dan sabar dalam perjalanan hidup kita mempunyai lebar untuk kita bermanfaat dengan cara bersyukur. Yang ketiga, akan saya sampaikan adalah ini ada namanya tinggi. Kalau kita alam tinggi, apa yang tinggi? Di angkasa ya, gitu ya. Kalau dia tinggi, pangkat mungkin ya, dia jenjangnya tinggi, dia punya peringkat tinggi, betul. Namun tinggi dalam kesuksesan 3 dimensi atau sukses 3 dimensi ini yang saya sampaikan adalah bagaimana kita berilmu. Bagaimana kita mempunyai belajar terus-menerus untuk kita berilmu supaya kita mampu untuk memaknai hidup ini. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya apa sih sejatinya visi misi hidup kita untuk kita memaknai hidup kita? Yang pertama, kita menjadi khalifah untuk memimpin diri kita sendiri dan juga kita untuk memimpin orang lain, termasuk keluarga kita. Yang kedua, yaitu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kuncinya cuma 2, bersabar dan bersyukur. Bersabar dengan perjalanan hidup kita yang panjang, yang banyak ujian, kita mensyukuri diri kita dan kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita, supaya itu gunakan keduanya untuk kita selalu belajar, sehingga kita memiliki ilmu yang banyak untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dalam surah Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11, artinya, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Yang pasti ilmu ini ilmu baik. Ilmu baik itu ilmu yang mampu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Sikap kita menjadi lebih baik. Itu namanya ilmu yang benar. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang benar, bagaimana caranya? Ya datanglah langsung ke sumbernya. Jangan hanya dengar katanya, misalnya. Menurut saya, atau menurut mimpi saya, bukan. Kita datang langsung ke sumbernya. Nah, ini saya termasuk dalam konsep berilmu ini, saya datang langsung kepada Ayah Farid Moniman. Beliau adalah founder Steven, di mana saya belajar langsung sama beliau, sehingga konsep ilmu yang diberikan kepada saya ini menjadikan matang dengan perubahan yang besar bagi saya. Nah, sehingga kalau kita mampu untuk memahami langsung dari sumbernya, itu kita punya silsilah yang bagus dan ilmu itu, dan insya Allah ilmu yang bagus itu ilmu yang mampu merubah diri kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah memahami arti kata sukses 3 dimensi, kesuksesan 3 dimensi, yaitu tentang panjang kita punya modal yang bersabar dalam perjalanan hidup kita. Kita mempunyai kesyukuran dengan kelebihan kita untuk supaya kita biasa bermanfaat kepada masyarakat ataupun diri kita ataupun keluarga dengan cara kita mengembangkan diri kita. Dan juga kita harus berilmu dengan makna tinggi. Kenapa? Untuk memaknai hidup ini supaya hidup ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjang kali lebar sama tinggi itu adalah isi. Nah, untuk mengetahui isi kita, tadi saya sampaikan, sudah saya singgung bahwa setiap manusia punya kelemahan dan punya kelebihan.
kelemahan kita hadapi dengan kesabaran, kelebihan kita hadapi, kita maksimalkan dengan cara bersyukur. Sehingga kalau kita untuk mengetahui isi kepala kita, jati diri kita, mari kita belajar bersama-sama dengan yang namanya konsep Stephen. Nah, apa kabar Anda pada kesempatan ini? Alhamdulillah, sukses mulia. Yuk, kita sukses mulia bareng-bareng. Kita sama-sama untuk sukses mulia di dalam kehidupan sukses 3 dimensi. Teman-teman sekalian, saya mendapatkan konsep Stephen ini tahun 2011 yang lalu, di mana di situ saya mengikuti workshop Stephen level 1 di Jakarta. Itu tiba-tiba saya diundang oleh Pak Farid, Galo ikutlah ke sana untuk WSL 1, siapa ya? Begitu. Kebetulan saya pas waktu di Jakarta di rumah beliau, sehingga saya ikutlah WSL 1. Dan alhamdulillah lancar. Apa sih itu konsep Stephen? Konsep Stephen adalah sebuah konsep ilmu yang untuk mengetahui jenis kecerdasan seseorang. Diingat ya, jenis kecerdasan. Bukan mengukur, bukan menilai. Ini beda dari yang lain. Sehingga konsep ini digunakan untuk menemukan otak kedominan kita untuk mengetahui jenis kecerdasan kita. Nah, apa jenis kecerdasan kita? Ada 5. Ya, untuk mengetahui jenis kecerdasan kita, kita harus memahami otak kita. Ya, ini kan gambar otak. Otak dibagi menjadi berapa? 5 dalam Stephen. Yang pertama adalah ada limbe kiri. Yang kedua adalah ada neokortek kiri. Yang ketiga adalah neokortek kanan. Yang keempat adalah limbe kanan. Yang terakhir adalah ada otak tengah, yaitu orang insting. Yuk kita review bentar ya. Orang sensing ada di limbe kiri, dia kekuatannya adalah memori dan otot. Karakternya dia adalah sangat rajin. Sehingga orang sensing ini benar-benar orang yang ulet, yang rajin, bergerak, selalu bergerak. Nah, ini gimana orang sensing itu orang katakan dia hebat. Tenaganya, rajinnya, makanya orang yang sensing ini mudah dia kecenderungan untuk kaya. Sedangkan di neokortek kiri, dia karakter orang thinking itu menggunakan kekuatan analisa yang logika, menggunakan thinking banget, berpikir banget, sehingga dia menjadikan karakter dia jadi orang yang sangat pandai. Bintang kelas misalnya, ranking 1, ranking 2, kemungkinan besar ini orang thinking, walaupun semua bisa ranking 1. Namun thinking lah yang dia paling pandai, paling kuat dia untuk berpikir. Nah, ada di sebelah kanan ada orang neokortek kanan, karakternya itu orang intuitif. Ini kekuatannya ada di dan konsep. Dia menjadi orang yang kreatif, suka membayangkan, suka berhayal gitu, sehingga dia punya ide-ide penciptaan yang bagus. Nah, orang-orang intuitif ini orang yang sangat-sangat kreatif. Nah, orang feeling ya ada di limbe kanan, ini menggunakan perasaan dan juga emosi. Dia paling bagus menjaga dalam hal hubungan. Nah, teman sekalian, nanti kalau misalnya bahas ini satu-satu, insya Allah ketika sarankan untuk ikut workshop Stephen level 1, supaya kita memahami lebih dalam bagaimana kelima karakter kecerdasan seseorang ini ada dalam diri kita. Lanjutnya, nah, khusus untuk kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan 2, yaitu karakter orang feeling dan orang insting. Oh ya, orang insting belum ya? Baik, orang insting ini di mana dia otak tengah. Di mana dia karakternya adalah orang yang serba bisa. Kunci utama dia harus menolong orang. Makanya visi misi orang insting itu sebenarnya di dunia adalah dia menolong orang lain atau melengkapi dari kekurangan masing-masing keempat kecerdasan yang lainnya. Menjadi orang yang serba bisa. Nah, untuk itu lanjut kita mari bagaimana karakter orang feeling. Kunci utama orang feeling adalah dia rasakan. Orangnya main hati, nggak enakan. Berorientasi selalu pada orang. Mengukur perasaan. Orangnya hangat, ramah, suka senyum. Nah, gitu kan. Seperti saya orang feeling. Dengan personality genetik orang feeling introvert. Orangnya empati dan simpati ya. Mudah tersinggung. Dia harus naik makom nih. Berarti nih. Suka ngobrol, curhat sana, curhat sini. Ngobrol yang ya tentang pribadi ataupun lain itu baik. Orangnya meyakinkan, jelas, lembut dan juga penyayang. Asik, mantap. Eksitasinya tinggi, inhibisinya juga tinggi, chemistry-nya adalah cinta.
Makanya orang feeling itu selalu lebar dadanya karena apa? Dia memegang amanah yang besar untuk mencintai semua orang. Ya, itu orang feeling. Nah, sedangkan orang insting, kocak kuncinya adalah ayo cepat. Dia orang spontan, naluri, pragmatis, generalis umum, suka menolong, to the point saja. Temannya banyak, ya kan? Karena dia bisa beradaptasi di mana saja. Hanya saat traumatik, kalau misalnya sudah pernah jatuh motor, dia bilang, aku teringat jatuh itu sakit. Ya sakit memang, tapi kita juga harus memulai bangkit lagi. Orangnya pendamai, ya. Jadi orang insting itu benar-benar boleh katakan orang yang saya rasa asik dalam pertemanan, beradaptasi, dan juga dia mampu mendamaikan, meredamkan setiap masalah ataupun konflik yang ada. Tanpa eksitasi, tanpa inhibisi. Orang karakternya dan chemistry-nya adalah bahagia. Bagi orang insting, banyak-banyak senyumnya. Nah, dalam konsep Stephen itu ada namanya pola segi 5. Ya. Nah, ini ada karakter sensing, karakter mendukung namanya. Orang karakter sensing itu mendukung karakter thinking. Karakter thinking mendukung orang insting, karakter insting mendukung orang intuiting, karakter intuiting mendukung orang feeling, dan karakter feeling itu mendukung karakter sensing. Nah, juga tapi ada pola 5 yang menaklukkan. Sensing menaklukkan insting, insting menaklukkan feeling, feeling menaklukkan thinking, thinking menaklukkan intuiting, dan intuiting menaklukkan sensing. Nah, ini bisa dipakai di mana saja. Bisa untuk hubungan suami istri, sosial, keluarga, profesi, ataupun bisnis. Namun, kesempatan kali ini sekali lagi bahwa saya menyiapkan ini hanya untuk suami istri. Saya tipenya orang feeling, sedangkan istri saya tipenya orang insting. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang berbahagia, kita tahu nih dari pemahaman ini nih, artinya apa nih pola dalam kehidupan keluarga saya, suami istri saya. Saya orang feeling, istri saya orang insting, sehingga polanya adalah istri menaklukkan suami. Masya Allah. Jadi rasanya nikmat, rasanya tuh bahagia. Ibaratnya saya orang feeling ya ditaklukkan orang insting. Ingat, chemistry cinta dijajah oleh kebahagiaan. Nah, ini boleh katakan ya saya bilang, kalau orang bisa memahami sangat-sangat nikmat. Namun teman-teman sekalian, banyak di luar sana yang belum memahami karakter ini, akan menjadi banyak pertengkaran. Kenapa? Misalnya istri merasa lebih besar pengaruhnya dalam keluarga, sedangkan suami merasa kepala rumah tangga. Ketika ada ide, ketika ada pembahasan, suami ngotot saya memutuskan, istri yang merasa dia mampu lebih baik. Bagaimana? Pasti banyak pertengkaran. Nah, ketika kita memahami karakter Stephen ini, ternyata istri saya itu menaklukkan saya. Jadi bagaimana? Sebagai seorang suami hanya memutuskan saja. Kenapa? Dia harus ikhlas menerima anugerah dari istri. Bahkan pun kalau misalnya kita bilang bahwa seperti ini, Mas, tugasmu sekarang ngepel, nyetrika, aku mau Facebookan dulu. Teman-teman sekalian, ada satu kata, satu kalimat yang sangat saya ingat dari ayah Farid Poniman penulis Stephen, yaitu begini. Ketika Anda ikhlas menerima istri Anda, itu pun jika terlebih itu menaklukkan Anda, maka itu akan menjadi jalan kemuliaan Anda dalam ridho dan juga di dalam diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalimat inilah yang menjadikan saya kuat. Menjadikan saya bersabar dalam kehidupan ini, menerima dengan ikhlas istri saya, orang insting, yang notabene dia menaklukkan saya. Nah, memang betul kalau misalnya kita cerita dari dulu, saya waktu nikah belum tahu. Isa udah tes Stephen, dia udah paham. Karena saya belum tes Stephen. Setelah menikah baru tes apa yang disampaikan saya. Dia ketawa. Abi orang insting. Saya nggak tahu apa, saya diam saja. Ternyata setelah memahami konsep Stephen ini, saya jadi memahami bagaimana saya dalam kehidupan ini untuk ikhlas melayani istri saya, memuliakan istri saya, karena insya Allah dengan memuliakan istri saya berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi teman-teman sekalian, khusus bagi pasangan istri insting, suaminya orang feeling, mari kita belajar bersama-sama untuk menerima keadaan dengan baik. Keadaan dengan ikhlas. Karena memang itu genetik. Karakter itu genetik. Sehingga karakter insting itu memang karena dia lebih dominan daripada feeling. Namun, salah satu yang terbaik adalah jika istri juga memahami konsep Stephen, maka dia juga akan memuliakan suami. Tidak akan semena-mena. Kenapa? Dia memahami dirinya. Dia ingin menjadi lebih baik. Dia ingin mencoba untuk juga melayani sebaik mungkin kepada suami. Sehingga kalau suami paham, istri paham, maka insya Allah kita juga memahami ini menjadi lebih baik. Nah, untuk selanjutnya bahwa teman-teman sekalian, ketika kita sudah paham diri kita orang lain, maka hubungan kita akan enjoy yang nyaman. Ya, sehingga setiap hari selalu ada Umi, Abi, makan bareng yuk, walaupun rasanya mungkin asin, ya, mungkin manis. Itulah ujian kehidupan kita, supaya kita sekaligus untuk bersabar dan mensyukuri diri kita. Sabar diri saya, dari istri saya mendapat keberkahan. Kenapa? Dari dulu, mohon maaf ya, saya dulu mungkin sholatnya bolong-bolong, dan ada istri saya dan orang insting, dia mampu menjadikan diri saya menjadi kebaikan, lebih banyak sholatnya, lebih tepat waktunya. Dulu mungkin mohon maaf saya bilang saya ngerokok dulu. Ketika ada istri saya datang, ternyata rokok itu mungkin buat saya gak baik, maka saya berhenti ngerokok. Nah, dan juga yang termasuk salah satu adalah saya menjadi pengampu rumah Quran Stephen, Masya Allah. Saya boleh katakan ini anugerah terbesar. Kenapa? Saya nggak pernah mondok. Ya, saya hanya belajar manual. Belajar dari istri saya, tapi dengan adanya mengenal Stephen dari istri saya ini, saya dibaikkan atas izin Allah menjadi orang yang lebih baik daripada dulu. Ini sudah anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Ya, suatu saat nanti mungkin akan cerita lebih banyak bagaimana saya dalam kehidupan ini menjalani ini, yang insya Allah saya dengan ikhlas, dengan bahagia. Itu sekelumit dari saya. Nah, ini yang saya sampaikan sejatinya. Panjang dalam kehidupan hidup ini supaya kita untuk sukses dan lebar mensyukuri dengan apa kelebihan kita dari konsep Stephen tadi boleh dikatakan untuk kebermanfaatan hidup Anda supaya kita menjadi mulia di masyarakat dan insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggi dengan ada berilmu, kita mau berikan bermanfaat lebih, kita action diri, kita mau mendorong orang supaya kita bisa memakmurkan orang lain atau hidup kita lebih bermanfaat, lebih makmur, sehingga kita menjadi bahagia. Nah, teman-teman sekalian, Bapak semuanya, tujuan kita hidup adalah untuk ikhlas dan takwa. Kalau kita memahami karakter masing-masing dalam kehidupan ini, maka insya Allah ketakwaan ada dalam diri kita, keikhlasan ada dalam diri kita, dan insya Allah itu kepada kita. Yang terakhir saya sampaikan bahwa nikmatilah hidup terbaik semulia Anda, bahagia dunia akhirat melalui salah satu yang saya anjurkan adalah ilmu ataupun konsep Stephen. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap bahwa ilmu yang saya sampaikan ini mampu menjadikan perubahan dalam diri saya khususnya ataupun diri Anda pada umumnya, sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam memperbesar kesabaran kita dalam menghadapi ujian termasuk pandemi yang sekarang ini. Berlomba-lomba kita bersyukur dengan kelebihan kita sehingga kita bisa bermanfaat lebih kepada orang lain dan selalu belajar terus-menerus supaya kita bisa mampu memaknai hidup ini sehingga insya Allah Allah ridho terhadap kita dalam bahagia dunia akhirat. Akhir kata, saya Galus Lestio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Bagaimana asik sekali ya menyimak materi dari seorang feeling yang tadi sudah menyampaikan kesuksesan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Maka akan menentukan isi
seberapa panjangkah usia kita, lebarnya, bagaimana dengan tingginya. Nah, itulah isinya apa sih sebenarnya. Nah, teman-teman, benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Galuh, bahwa sejatinya kelemahan jangan dijadikan pembenaran, namun kelemahan hanya diakui saja. Oh, kita sudah memahami diri kita nih, ya, disyukuri. Kemudian dengan kehebatan kita maksimalkan, sehingga dengan kehebatan kita nanti kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Wah, asik sekali ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Galuh atas materi yang keren sekali, teman-teman. Bersiap sukses dengan 3 dimensinya. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk klik like, kemudian komen, berikan komen terbaiknya, share juga. Ayo ajak semua teman-temannya menyaksikan video ini, rame-rame kasih like-nya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini di event internasional Steven License Trainer Carnival. Sesaat lagi akan ada trainer-trainer yang sama hebatnya, yang akan membawakan materi juga yang tak kalah keren juga. Semoga teman-teman dapat mendapatkan inspirasi dari setiap video yang kami tayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia. Assalamualaikum Sobat Steven semua. Steven Institute mempersembahkan International Steven License Trainer Carnival. Sebagai bentuk syukur kami atas nikmat waktu dan ilmu yang Allah karuniakan. Barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dan inilah legacy kontribusi kami, para trainer Steven yang siap untuk tangguh dan terus bertumbuh.